Sobat Media Komsos, selamat berjumpa kembali bersama saya Metik Mentot dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Kali ini kita berada di Bible Center yang dikelola bersama oleh pastor-pastor SVD dan juga suster-suster SSPS di Ruteng. Kali ini kita akan berbicara tentang katekese umat dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022. Seperti Anda ketahui, bulan September ini adalah bulan Kitab Suci Nasional. Saatnya kita umat Kristiani untuk lebih mengakrabkan diri dengan Kitab Suci, baik secara pribadi maupun juga secara bersama dan juga dalam lingkungan dan masyarakat. Untuk itu telah hadir bersama saya saat ini Ketua Komisi Kitab Suci Keuskupan Ruteng, Pater Yos Masantoron SVD. Selamat pagi, Pater. Selamat pagi, Bu Metik. Apa kabar hari ini? Kabar baik, terima kasih. Baik, Pater Yos adalah salah satu pengelola Bible Center. Begitu ya, Pater? Iya, benar. Mungkin bisa dikisahkan sedikit. Baik, di sini kantor Bible Center. Bible Center itu merupakan pusat kegiatan bersama antara SVD dan SSPS. Dan di kantor ini kami sering membuat pertemuan, membuat perencanaan, membuat evaluasi kegiatan, dan beberapa pertemuan lain terjadi di ruangan ini. Ya, terima kasih telah berkenan untuk hadir di ruangan ini. Baiklah, Pater, kita langsung saja berbicara tentang katekese Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 ini. Tahun ini tema yang diangkat yaitu Allah Sumber Harapan Hidup Baru, dengan kutipan teks Kitab Suci dari Nabi Amos bab 5 ayat 6 yang berbunyi, "Carilah Tuhan maka kamu akan hidup." Kalau Anda memperhatikan buku ini, Sobat Media Komsos, ada gambar yang sangat menarik, 3 orang dengan cahaya warna-warni dan juga 2 lingkaran. Ini tentu saja memiliki pesan-pesan simbolis dan makna tertentu. Nah, mungkin Pater bisa jelaskan sedikit tentang makna poster BKSN 2022 ini. Baik, terima kasih. Kalau kita memperhatikan cover dari buku panduan ini, di sana ada beberapa unsur. Yang pertama itu 3 manusia. 3 manusia ini melambangkan, yang pertama, paling kanan itu adalah Nabi Amos yang memberikan kritik terhadap kondisi hidup yang tidak sesuai dengan keadilan sosial. Lalu figur yang kedua itu adalah Nabi Hosea, mengajar umat Israel untuk kembali mengimani Allah. Sedangkan figur yang ketiga adalah Allah yang siap untuk menerima kehadiran manusia. Lalu ada cahaya, ada 4 cahaya dengan variasi warna. Itu sebenarnya melambangkan 4 tema yang akan direnungkan selama bulan Kitab Suci. Ya, 4 tema. Lalu ada 2 lingkaran. Lingkaran hitam itu melambangkan kondisi hidup manusia yang diwarnai dengan kejahatan, dosa, pertentangan, dan perselisihan. Sedangkan lingkaran yang kedua agak lebih besar, itu melambangkan keikhlasan dan kesediaan Allah untuk menerima kembali manusia apapun kondisi hidupnya. Karena itu tema diberikan Allah Sumber Harapan Hidup Baru, dan kita diajak untuk mencari dan menemukan Tuhan dalam kondisi hidup seperti ini. Ya. Baik, Pater, kita lanjutkan pembicaraan tentang tema BKSN 2022 ini. Allah Sumber Harapan Hidup Baru, dengan kutipan teks Kitab Suci dari Nabi Amos yang tadi sudah kita dengarkan bersama, "Carilah Tuhan maka kamu akan hidup." Kira-kira apa latar belakang dan konteks tema ini dipilih? Baik, terima kasih. Tema ini dirumuskan bersama-sama dalam pertemuan nasional Lembaga Biblika Indonesia yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2021. Pertemuan itu dihadiri oleh seluruh delegatus Kitab Suci dari Keuskupan-Keuskupan Indonesia, ditambah dengan tim pakar, ya, para dosen yang punya keterampilan atau kemampuan khusus di bidang Kitab Suci. Nah, dalam konteks pandemi, ya, kita sama-sama sepakat untuk mengangkat tema ini. Allah Sumber Harapan Hidup Baru, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Adapun ada beberapa alasan atau pertimbangan
mengapa tema ini diangkat. Yang pertama, itu pandemi COVID-19 itu meninggalkan dampak negatif yang sangat masif yang mempengaruhi kehidupan umat dalam berbagai aspek kehidupan, secara khusus dalam kehidupan rohani spiritualnya. Ya. Pengalaman ini sangat konkret, real. Itu terjadi di mana-mana. Jadi dengan adanya COVID ini, umat terkesan mengalami kehilangan Allah di dalam kehidupan mereka. Ya, itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua, COVID-19 juga mengajak kita untuk mewujudkan satu pola hidup baru, new normal. Karena itu dengan hadirnya tema ini, umat diajak untuk bagaimana menghayati hidup baru pasca pandemi ini. Ya. Lalu yang ketiga, itu kebijakan pertemuan nasional tahun 2021. Di situ disepakati bahwa dalam bulan kitab suci tahun ini itu kita diajak untuk merenungkan 12 nabi kecil yang selama ini agak dilupakan di dalam perjalanan kehidupan gereja. Padahalnya dalam pewartaan nabi-nabi kecil itu ada begitu banyak nilai yang bagus yang bisa menjadi pedoman hidup. Dan yang terakhir untuk kita Keuskupan Ruteng, ya, dalam evaluasi sinode kita 5 tahun terakhir ini, itu sungguh sangat mengejutkan dan menyayangkan kita bahwa minat dan perhatian umat terhadap kitab suci itu begitu rendah, hanya mencapai 60%, sementara gereja Katolik sesungguhnya sudah berusia lebih dari 100 tahun. Apa betul umat tidak punya minat terhadap kitab suci? Nah, ini pertanyaan untuk kita semua. Baik Pater, seperti biasa tema BKSN ini dibahas lebih rinci dalam pertemuan katekese sebanyak 4 kali. Kita bahas sekilas 4 subtema BKSN ini, Pater. Ya. Oke. Silakan. Pertama, Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Apa yang dimaksud dengan keagamaan palsu di sini? Baik, terima kasih. Tema yang pertama ini itu mendapat inspirasinya dari pewarta Nabi Amos bab 5 ayat 4 sampai 6. Ya, dalam kehidupan bangsa Israel itu ada praksis ibadat palsu. Artinya umat itu berkumpul untuk merayakan perayaan-perayaan keagamaan, tetapi tidak didukung dengan sebuah motivasi yang murni. Mereka datang hanya sekedar untuk mendapat makanan, minuman, atau mereka berlomba-lomba dalam pakaian dan penampilan. Itu yang disebut ibadat palsu. Nabi Amos memberikan kritik terhadap praktek seperti ini. Ibadat palsu, ibadat yang sesungguhnya itu adalah ibadat yang didasarkan oleh niat dan motivasi murni untuk bertemu dengan Tuhan di dalam sebuah kegiatan keagamaan. Ya. Baik, terima kasih Pater. Selanjutnya pada pertemuan kedua akan dibahas subtema Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Bisa digambarkan sekilas tentang ketidakadilan yang masih juga menjadi realita hidup hari-hari ini? Ya, baik, terima kasih. Untuk tema yang kedua itu kita mendapat inspirasi dari pewartaan Amos, Nabi Amos bab 5 ayat 14 sampai dengan 17. Ya. Amos ini adalah seorang nabi kecil sederhana, dipanggil dari wilayah Yudea, ditugaskan ke wilayah utara untuk memberikan kritik terhadap praktek-praktek hidup yang tidak adil. Ya, jadi kondisi hidup waktu itu memang makmur, tetapi sebagian besar kekayaan itu hanya dinikmati oleh para petinggi, baik petinggi keagamaan maupun petinggi negara. Karena itu Amos datang menyerukan supaya praktik keadilan itu dihayati secara merata dalam kehidupan umat. Artinya apa? Pendapatan negara itu harus dibagikan secara merata kepada rakyat supaya mereka juga boleh memiliki kebahagiaan dan kesejahteraan. Baik, Pater. Pada pertemuan ketiga, subtema yang dibahas yaitu Allah sumber harapan karena kasih setianya. Apa yang kira-kira bisa digali pada pertemuan ini? Baik, terima kasih. Pertemuan minggu ketiga itu merujuk pada pewartaan Nabi Hosea. Dua pertemuan awal tadi merujuk pada pewartaan Nabi Amos.
Sedangkan pertemuan yang ketiga dan keempat itu merujuk pada pewarta Nabi Hosea. Nabi Hosea ini adalah nabi dari kerajaan utara, dipanggil dalam konteks kehidupan yang sama seperti Amos. Tetapi dia memberikan fokus perhatiannya pada soal kesetiaan, ya. Jadi Israel itu telah dipilih dan diangkat Allah menjadi umat pilihannya. Tetapi dalam perjalanan waktu, Israel itu ternyata tidak setia. Mereka tinggalkan Yahweh dan mereka pergi berbakti kepada dewa dan dewi Kanaan pada waktu itu. Dan Hosea tampil berbicara tentang kasih setia. Allah adalah suami yang setia, sedangkan Israel itu ibarat istri yang meninggalkan Allah dan bersinar dengan dewa dan dewi bangsa Kanaan. Karena itu, dalam minggu ketiga ini kita diajak untuk merefleksikan sejauh mana kita setia kepada Allah dalam praksis keagamaan kita. Akhirnya kita sampai pada pertemuan keempat, subtema yang dibahas yaitu Allah sumber harapan karena kerahimannya. Apa yang diperdalam pada pertemuan ini, Pak Tar? Baik, pada minggu keempat kita masih mendapatkan inspirasi kita dari pewartaan Nabi Hosea. Ya. Menyikapi kondisi hidup bangsa Israel zaman itu yang tidak setia kepada Yahweh, Hosea berbicara tentang rahim. Rahim itu adalah salah satu unsur yang penting. Dalam rahim mama, manusia itu terbentuk dan tinggal selama 9 bulan. Jadi Hosea mencoba mengibaratkan kehadiran Allah itu sebagai mama yang memiliki rahim, yang memberikan cinta dan perhatian kepada anak-anaknya. Karena itu melalui permenungan kita minggu keempat ini, kita diajak untuk merenungkan kerahiman Tuhan yang siap menerima kita kembali apapun dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Nah, inilah menjadi sebuah peluang besar. Apapun kondisi hidup kita, apapun dosa dan salah kita, Allah adalah rahim yang tetap terbuka untuk menerima kehadiran kita kembali. Dan Pak Tar, sekilas dari 4 subtema yang telah kita bahas, kira-kira bagaimana konteks Keuskupan Ruteng bisa diterapkan sesuai dengan tema-tema ini? Ya, terima kasih. Konteks Keuskupan Ruteng, ya kita telah membuat evaluasi. Ya, sesuai dengan amanat sinode 5 tahun yang lalu itu kita mencoba merenungkan dan mengimplementasikan panca tugas gereja. Ya, dalam berbagai kegiatan kita sudah bersama-sama berusaha untuk mewujudkan tugas-tugas gereja itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sudah mengevaluasi itu. Saya bangga bahwa pencapaian kita itu maksimal sekali. Tetapi sayang, dalam bidang kitab suci, pencapaian kita hanya mencapai 60%. Ini menjadi satu tantangan besar bagi kita, umat Keuskupan Ruteng. Keuskupan Ruteng itu sudah berusia lebih dari 100 tahun. Para misionaris datang, dan mereka membawa kitab suci, mewartakan itu kepada kita. Tapi setelah 100 tahun, kondisi kita masih seperti ini. Maka ini menjadi sebuah tantangan besar bagi kita. Mari kita bersama-sama ya membangun komitmen kita untuk menjadikan kitab suci sebagai pegangan dan pedoman kehidupan kita bersama. Mari kita beli kitab suci, kita baca kitab suci, dan kita mencoba menghayatinya dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih, Pak Tar. Demikianlah perbincangan kita kali ini seputar Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Tar Yusma Santoron, selaku Ketua Komisi Kitab Suci Keuskupan Ruteng. Terima kasih. Kami mengajak Bapak, Ibu, orang muda, dan anak-anak untuk mengikuti katekese dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 ini di lingkungan atau di sekolah kita masing-masing. Saya Metik Mentot undur diri, sampai jumpa pada bincang-bincang pastoral edisi berikutnya.